nih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, Yefta Adimas. Halo. Hai Eva. Halo, Dian. Jadi Halo. kita dulu pertama kali ketemu itu di Jakarta karena satu komsel dengan Betul. Yefta. Dan selama kita satu komsel itu banyak banget kejadian-kejadian menarik dan kesaksian-kesaksian menarik yang sudah aku dengar sebenarnya dari teman kita Yefta. Wow. Ya. Kejadian-kejadian ya. Keluaran kejadian. Jadi Eva nih asalnya dari mana? Oke, aku memperkenalkan diri bentar ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yefta Adimas Krisadianto, biasa dipanggil Yefta. Sekarang tinggalnya di Jakarta Barat. Asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Gitu. Oke. Wow. Kerjanya juga di Jakarta. Dirimu bisa milih untuk ke Jakarta tuh kenapa, Bro? Apakah karena memang ibu kota jadi semuanya pada mau ke sana? Enggak sih. Sebenarnya Atau ada spesifik impian yang mau dicapai di Jakarta? gini, aku mulai dari mana ya? Oh, dari sini aja. Jadi dulu sebelum aku di Jakarta itu mulai 2017 awal. Nah, sebelum di Jakarta, aku tuh kerja di BSD. Aku kerja di BSD itu waktu itu di bidang properti. Saat itu jam kerja untuk harinya itu nggak ada libur gitu, apalagi untuk Sabtu dan Minggu khususnya. Sedangkan untuk hari Minggu kan aku harus tetap ibadah. Nah, sedangkan gereja aku tetap bergabung di GMS. Waktu itu GMS Tangerang belum ada, jadi aku tetap ke Jakarta gitu. Nah, pergumulanku saat itu adalah masa aku kerja terus nggak pernah beribadah gitu, rasanya aneh lah rasanya gitu kan. Akhirnya aku bergumul selama 3 bulan untuk mungkin kalau misalkan memang Tuhan memberikan pekerjaan yang baru gitu. Nah, pokoknya intinya waktu itu atasanku memberi lowongan pekerjaan di Jakarta gitu salah satunya, tapi di bidangnya itu IT. Nah, bidang IT itu sebenarnya adalah bidang yang sedikit aku hindari karena aku nggak terlalu suka yang pertama, terus yang kedua karena memang jurusanku nggak IT gitu. Cuman ya udah karena maksudku adalah ya mungkin sedikit untuk pelarian biar pokoknya intinya ke Jakarta dan dekat dengan gereja dan dapat jam kerja yang Sabtu dan Minggu itu libur gitu. Nah, oke, aku mencoba untuk masuk di perusahaan itu, tapi biasanya kalau orang yang mencoba untuk melamar katanya ada 3 tahap. 3 tahap itu dilalui. Tahap pertama misalkan nanti udah dilalui, seminggu kemudian dikasih waktu, terus seminggu kemudian baru tiap tahapnya tuh dalam rentan 1 minggu gitu. Tapi setelah aku coba untuk waktu itu interview HR, setelah makan siang nanti interview user ya Mas gitu. Hah, langsung hari ini juga gitu. Iya, langsung hari ini. Nah, siangnya setelah interview user dengan manajernya, kamu langsung ke lantai 5 nanti untuk psikotes ya. Loh, hari ini juga sih. Jadi nggak tahu ya waktu itu mungkin dibutuhkan, mungkin dibutuhkan, atau yang kedua mungkin melihat dari pencatatanku atau hasil interviewnya mungkin mereka cocok gitu. Dan akhirnya ya udah hari itu langsung 3 tahap. Oke. Terus habis itu waktu psikotes tuh juga kayak tesis ya aku karena udah sore tenaga sisa. Jadi udah nggak fokus gitu. Jadi ya udahlah aku kerjain sebisaku gitu. Terus aku nanya ke Cici, salah satu yang ngasih lowongan kerjaan aku di kantor itu, aku bilang nggak tahu lah Ci, aku ngikutin aja apa maunya Tuhan. Aku juga kemarin kayak nggak begitu bisa, apalagi matematikanya. Waduh, itu nilai tertinggi padahal gitu kan. Terus seminggu kemudian itu bilangnya nanti 2 minggu akan dihubungin ya untuk masuk atau enggaknya gitu. Baru 3 hari dari tes itu aku ditelepon katanya masuk. Wow. itu kayak luar biasanya Tuhan sih. Jadi kayak ternyata itu kantorku itu pokoknya Tuhan luar biasa deh. Tempat kantorku itu di Jakarta Barat juga dan CP juga di Jakarta Barat dan akhirnya aku juga kos di Jakarta Barat gitu. Jadi kayak deket gitu. Jadi kayak gampang CG, gampang gereja, gampang pokoknya luar biasa deh karena intinya ya Tuhan tuh baik banget sih sama kita. Jadi kayak aku udah bergumul selama 3 bulan tentang pekerjaan yang baru dan dalam 1 hari itu langsung dikasih, langsung
3 harinya diterima, langsung bulan depannya aku langsung pindah ke Jakarta jadinya gitu. Wow. Jadi di Jakarta ya kayak jawaban dari doa. Jadi kayak aku bersyukur banget gitu menjalani pekerjaanku meskipun di bidang IT, yang aku nggak ngerti, yang itu bidang baru, tantangan baru, tapi aku bersyukur gitu. Dan ini udah nggak kerasa, udah mau 3 tahun aku di sini. Wow, ya. Aku pengen tanya nih. Jadi dulu pas kerjaan yang lama itu kan gak ada ibadah sama sekali kan, Sabtu Minggu. Itu apa sih yang kamu rasain selama gak ada ibadah, gak ada persekutuan sama teman-teman yang lain gitu? Yang dirasain itu apa gitu? Gimana Kosong kah? Ya sebenarnya misalkan dibilang ibadah itu mungkin ya bisa kita lakukan di mana aja gitu, nggak perlu ke gereja. Kayak sekarang juga kan kita akhirnya online, kita nggak bisa ke gereja. Tapi saat itu rasanya kayak apa ya? Karena menurutku ibadah itu suatu kebutuhan. Maksudnya beda lah. Kita misalkan di dalam kamar sendiri meskipun bisa ibadah, tapi beda kalau misalkan rasanya itu dengan di gereja gitu. Rasanya kayak isi bensinnya tuh sampai full untuk melakukan aktivitas selanjutnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sendiri, dan sedangkan kayak waktu aku di BSD tuh bisa mungkin dalam 1 bulan tuh ke gereja bisa cuman 1 kali gitu atau 2 bulan sekali gitu. Makanya kayak waktu itu tuh berjuangnya lebih kayak misalkan hari Minggu tuh aku kerja jam 9. Nah, aku izin untuk hari Minggu tuh telat mau ke gereja dulu. Jadi aku jam 5 tuh bangun, langsung dari Tangerang ke Jakarta untuk ibadah yang jam 7, pulang gereja langsung ke Tangerang, langsung kerja lagi gitu. Itu jadi ya, memang ada asiknya sih, ada ya menarik gitu jalan bersama Tuhan gitu. Apalagi kalau pas CG kan malam tuh. Terkadang pulang kerja langsung ke Tangerang. Untungnya waktu itu ada barengannya. Untungnya ada barengannya yang sama-sama di Tangerang kan. Nah, pulang CG misalkan jam 11 ngejar kereta langsung pulang, langsung bisa kerja gitu sih. Cuman menarik. Cuman yang kurasain ya namanya nggak bisa ibadah ya kayak apa ya? Ya nggak kuat aja sih, lebih mantep aja kalau ibadah gitu. Ibadah di gereja lebih mantep lah istilahnya ya. Karena sama temen-temen rame-rame. Sama-sama. Yes. Dan for your information, Dian, jadi Komsel kita kemarin itu di Jakarta Barat dan Yefta tinggalnya di BSD, Tangerang ya. Tangerang ya. Itu jaraknya wow, harus melalui kereta, perjuangan banget bayar harga. Debak Yefta. Debak. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah itu luar biasa ya. Iya, cuman ya itulah pokoknya kalau udah haus dan lapar tuh kayak jarak dan waktu tuh nggak jadi masalah gitu. Mau sejauh apapun ya kalau udah rindu, udah haus, pokoknya harus ke sana gitu. Wow. Oh ya, kamu juga sebelumnya bukan yang ke gereja kan? Kayaknya sebelum tahun 2016 itu kamu belum ke gereja kan, Yev ya? Kalau untuk itu aku sebenarnya waktu kecil aku percaya sama Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kelas 5 SD. Jadi sebelum 5 SD masih seberang, masih ya menurutku ibadah sebagai rutinitas belakang gitu menurutku ya. Makanya semenjak aku mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku merasa kayak pertama Tuhan itu baik banget sama kita. Jadi aku ngerasa sekarang itu banyak, apalagi sekarang waktu pandemi, banyak orang itu nggak merasakan bahwa Tuhan itu baik kepada mereka gitu. Atau misalkan yang nggak kenal Tuhan Yesus itu ngerasanya ya Tuhan itu baik, cuman secara teori aja nggak secara apa ya, gitu ya. Nggak dialami gitu ya. Mungkin dia ya mengucap syukur, tapi kayak nggak tahu sebenarnya Tuhan itu yang dituju yang mana gitu, kayak gitu sih. Terus waktu kelas 5 itu makanya aku ngerasanya kayak punya suatu balas dendam lah, pengen balas dendam. Maksudnya gini, pengen menginformasikan ke semua orang bahwa Tuhan itu baik gitu. Jadi kayak makanya sampai sekarang tuh nggak berhenti-henti, apalagi kayak ke teman-temanku yang sama dengan agamaku yang dulu, itu kayak, woi Tuhan tuh baik banget loh, apapun agamamu. Kayak aku tuh membantu untuk menginformasikan bahwa
Tuhan itu nggak dibatasin apa loh, nggak dibatasin bahasa, nggak dibatasin harus jam segini beribadah. Pokoknya jam berapapun kamu pengen ketemu Tuhan, pengen ngomong, ya udah ngomong aja, nggak usah seformal-formal apapun, karena Tuhan itu baik gitu. Bahkan kita nakal, kita nggak peduli sama Tuhan, terkadang kita bahkan mendukakan hati Tuhan, Tuhan itu tetap baik, tetap menjaga hati kita gitu. Tapi waktu setelah kelas 5 SD itu bisa kenal Tuhan Yesus karena teman yang ngajak atau gimana ya? Jadi kalau di keluarga sendiri itu mama udah Kristen dari awal, cuman kalau papa sebenarnya belum percaya Tuhan, tetapi beliau juga tidak menjalankan agama dengan baik sih. Maksudnya intinya ya mungkin di KTP ada agamanya, cuman lebih ke nggak pernah beribadah, nggak pernah apa gitu. Cuman anak-anaknya waktu itu semuanya ikut agama papa gitu. Dituntut untuk ikut agama papa. Meskipun ya nanti mungkin setelah dewasa silakan untuk memilih. Tapi waktu kecil ya aku ngerasanya kayak rutinitas belaka, bla bla bla. Nah, aku mulai ikut Tuhan Yesus karena tahun 2002 pas kelas 5 SD itu sebenarnya papaku sama mamaku divorce. Akhirnya berpisah, dan bukan karena aku mengikuti mama sih, cuman karena ya aku ngerasa bahwa di hidup mama itu ada yang beda gitu. Akhirnya aku diajak kayak misalkan KKR, ibadah, ngerasain bahwa kok aku kalau di gereja tuh enak gitu. Kalau ibadah itu merasa apa ya? Kayak merasa beda lah gitu. Merasa sukacita, merasa damai kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah aku mencoba untuk terima Tuhan Yesus, tapi ya jadinya enak gitu. Jadi pertemuan pertama kali dengan Roh Kudus dan Christ itu ketika KKR berarti ya? Iya, pas KKR. Oh iya. Bahkan waktu itu malahan gereja karismatik itu kan belum terlalu banyak ya, apalagi untuk daerah. Waktu itu aku masih gerejanya yang kayak biasa tenang, kalem gitu, nggak pakai band gitu. Cuman kalau KKR kan pasti yang ngadain itu kebanyakan gereja karismatik ya. Nah, ya waktu itu kalau pas memuji, tepuk tangan, angkat tangan, jingkrak-jingkrak itu kayaknya rasanya plong ya. Habis itu kayak wah gitu, Tuhan tuh luar biasa gitu, merasakan hadirat Tuhan. Jadi ya keren deh pokoknya. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata deh pokoknya. Ya, harus ngalamin ya. Iya, harus ngalamin. Jadi karena Yefta pernah ngalamin hal seperti itu, jadi sekarang lebih bisa mengayomi orang-orang yang punya background yang sama dengan Yefta dulu ya. Betul. Yang parents-nya divorce, yang dari yang sebelah, jadi lebih bisa relate ke mereka gitu ya. Jadi kayak mungkin aku sharing sedikit kali ya. Mungkin ya Novri mungkin udah pernah dengar ceritaku waktu aku kuliah. Kan aku kuliah di salah satu universitas yang mungkin bisa dibilang syar'i lah gitu kan. Dan aku satu kelas dengan temanku dari S1 sampai S2. Terus waktu itu setelah lulus S1 kerja bareng di Bali, dan kami juga mulai ngobrol tentang Tuhan, dan kebetulan dia itu bilang kalau keluarganya nggak begitu mengajarkan tentang Tuhan kepada dia, padahal dia itu sangat rindu merasakan adanya Tuhan, karena mungkin teman-temannya dan keluarga yang lain tuh kok bisa ya ngerasain Tuhan tuh ada di hidup mereka. Apapun agamanya ya, dia nggak ngomongin agama. Terus akhirnya ya udah aku bilang, oke, aku ngasih tahu, cuman ya mungkin secara ilmu agamaku. Sebenarnya aku biasanya kalau ke orang tuh nggak bilang gini sih. Aku nggak bilang I'm Christian, enggak. Cuman aku pengen tahu, ngasih taunya bahwa Tuhan tuh baik. Aku bilang aku nggak pengen kamu Kristen gitu. Yang penting aku pengen, motivasi di belakangku adalah pengen mengenalkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apapun agama kalian, kalau kalian terima Tuhan Yesus kan pasti akan selamat gitu. Nah, akhirnya kami ngobrol, dan ya sempat berantem bla bla bla. Aku tunjukin bahwa Tuhan itu tidak terhalang oleh bahasa. Kalau kamu pengen ngomong ya kayak gitu yang aku bilang tadi kan. Akhirnya ya udah, intinya pokoknya akhirnya dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Melalui ceritanya yang ya dia mengalami Tuhan waktu di rumah sakit, dia bisa sembuh, bisa langsung ketemu sama Tuhan Yesus gitu-gitu. Akhirnya padahal waktu S2 itu kami rencana setelah S2 itu kami masuk di karena waktu kami kerja di Bali sebelum
S2 itu tidak ada penerimaan untuk PNS. Kami disuruh S2, setelah S2 kami baru masuk. Ternyata karena dia pindah agama, aku sempat di blacklist dari ya, aku nggak jadi masuk ke itu. Dan akhirnya ya mungkin Tuhan punya jalan yang lain, ya Tuhan tetap memberikan berkat, Tuhan tetap memberikan pekerjaan yang lain dan tetap bermanfaat gitu. Dan itu juga luar biasa sih, luar biasa. Biasanya dulu waktu pas aku belum mengalami itu, biasanya tuh kayak mendengarkan cerita orang, kesaksian orang tuh kayak berjalan bersama Tuhan tuh susah, dibenci, di ini ya, kayak aku cuman mendengerin aja sih, nggak ngalamin. Cuman setelah ternyata dia sendiri ngalamin kayak gitu, aku sampai diancam oleh orang tuanya, terus kayak kadang diawasin, kadang kayak kamu segera hengkang dari Jakarta kalau mau selamat, gitu-gituin kan, rasanya kayak wow, mamaku juga sampai agak sedikit diteror. Anda itu guru tapi mengkristenkan orang, bla bla bla, gitu-gitu sih. Jadi kayak wow, ini baru ngerasain sih yang biasanya orang kesaksian, ini aku ngerasain sendiri, diancam, merasa apa ya, merasa nggak aman. Cuman ya Tuhan selalu mengajarkan bahwa ya udah, tenang aja, jalan bersamaku pasti aman kok, gitu. Jadi pikul salib gitu ya, Yev ya? Iya. Wow. Terus sekarang Yefta jadi duta narkoba nih ceritanya, aku lihat di Instagram. Oh. Gimana ceritanya itu, Bro? Bapak duta. Enggak. Jadi kalau untuk sebagai duta anti narkoba itu sebenarnya jadi tahun 2019 aku mengikuti salah satu ajang yang dilakukan tiap tahunnya, diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga gitu kan. Itu namanya Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2019. Nah, saat itu karena usiaku juga nggak muda lagi ya. Usiaku udah nggak muda lagi dan aku berpikir bahwa aku ingin mencoba karena ya aku juga ditunjuk untuk mencoba menjadi perwakilan DKI Jakarta gitu. DKI Jakarta di ajang pemilihan nasionalnya. Akhirnya ya aku mendoakan dan aku mencoba untuk mempelajari karena syarat untuk mewakili suatu daerah itu sebenarnya selain dia asli orang situ atau pernah tinggal paling nggak 1 tahun gitu. Nah, karena aku udah tinggal di Jakarta selama 1 tahun, akhirnya aku bisa mewakili DKI Jakarta meskipun waktu itu masih gambling dan masih takut karena aku sebenarnya kan sukunya juga bukan suku Betawi, terus aslinya bukan Jakarta, ntar nggak tahu lagi kalau ditanyain gitu kan. Cuman ya udah aku mendoakan dan belajar, akhirnya bisa masuk mewakili sebagai perwakilan DKI Jakarta 6. Karena kalau untuk di Jakarta itu perwakilannya ada 6. Nah, saat karantina itu salah satu kelas yang diadakan itu pembicaranya dari BNN kebetulan. Nah, untuk semua finalis dari semua provinsi saat itu langsung juga setelah mengikuti kelas Bapak tersebut langsung diberi atribut sebagai duta anti narkoba seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu atribut tambahan sih sebenarnya, yang atribut intinya adalah Putra Putri Kebudayaan Indonesia gitu. Jadi yang dilakuin sebagai duta anti narkoba itu apa ya? Kalau untuk duta anti narkoba ya karena kami sebagai istilahnya mengikuti pageant, apapun yang kami lakukan pasti akan disorot gitu, akan disorot dari uploadan di media sosial, apapun yang kami lakukan gitu kan. Ya kami menjaga, yang kedua ya kalau bisa apapun yang kami lakukan di media sosial itu mengedukasi dan menginspirasi banyak orang kayak gitu sih. Khususnya kalau untuk kami ya di bidang kebudayaan dan mengajak pemuda untuk lebih mencintai kebudayaan gitu. Berarti ada penyuluhan-penyuluhannya ya ke pemuda-pemudi. Terkadang kayak misalkan ada bencana alam ya ikut charity, kalau misalkan untuk ada kegiatan yang dilakukan Kementerian Kebudayaan juga kadang ikut kayak gitu sih. Itu kalau jadi duta narkoba ada masa periodenya nggak ya? Berapa tahun kayak gitu? Ada harusnya 1 tahun. Jadi aku
disahkan sebagai Duta Anti Narkoba dan Putra Putri Kebudayaan Indonesia perwakilan Jakarta itu Agustus 2019. Nah, harusnya 1 tahun sampai Agustus 2020, tetapi karena 2020 pandemi dan tidak ada pemilihan, akhirnya kemarin pemilihan diundur menjadi Januari 2021. Sebenarnya aku udah lengser sih. Udah nggak menjabat lagi. Tapi meskipun kayak gitu kan ya nggak boleh lah. Itu cuma sebagai gelar doang. Tapi ya harus tetap menginspirasi banyak orang gitu kalau bisa. Wow, luar biasa. Dian mau tanya-tanya tentang foto-foto mungkin? Iya nih, aku lihat ingin Instagram ya kan. Jadi ini sering difotoin atau motoin tuh. Apakah kamu seorang model? Atau apakah kamu? Ya bisa dibilang model juga enggak, tapi ya cuman suka difoto aja sih. Suka difoto dan kebetulan ya mungkin beberapa fotografer melihat aku kalau misalkan di foto mungkin terlihat bagus kali ya menurut dia. Jadi udah diminta untuk menjadi model dia gitu. Wow, debak. Jadi planning ke depan mau berapa lama lagi nih di Jakarta atau bakalan selamanya di Jakarta? Nah, kalau untuk itu kebetulan kemarin kan tanggal 7 Desember 2020 kemarin kan papaku meninggal. Bapakku meninggal dan saat itu memang papaku sebelum masuk rumah sakit itu indikasinya adalah pembengkakan jantung karena memang dari dulu tensinya lumayan tinggi. Tetapi waktu pas hari-hari akhir itu diputuskan positif COVID. Akhirnya jadinya pemakamannya secara protokol. Dan saat itu aku nggak bisa pulang dan tidak diizinkan pulang baik dari keluarga maupun dari kantor karena kalau misalkan ternyata positif dan semua keluargaku positif, ya nggak boleh gitu. Tapi ternyata setelah papaku hari Senin meninggal, hari Selasanya pada di PCR, puji Tuhannya semuanya negatif kayak gitu. Jadi kami sedikit apakah benar papa itu meninggal karena COVID kayak gitu. Cuman ya udah karena udah terjadi ya sudah gitu. Akhirnya makanya kemarin Januari aku pulang untuk melihat karena papa kebetulan ada usaha juga untuk melihat untuk memutuskan apakah aku harus balik ke Jawa Tengah ataupun tetap di Jakarta gitu. Tetapi melihat kondisi sana ternyata adikku sepertinya bisa menghandle dan aku mungkin bisa membantunya dari sini secara pembukuan dan secara manajemennya gitu. Dan karena kebetulan perusahaanku per Januari 2021 itu menjadi TBK. Jadi aku juga pengen sih mencoba untuk gimana sih rasanya kerja di perusahaan yang sudah TBK gitu kan. Mungkin untuk riwayat pekerjaanku nanti mungkin bisa sedikit lebih bagus. Jadi untuk tetap stay di Jakarta atau balik, mungkin tidak dalam waktu dekat aku akan balik. Cuman nantilah karena kebetulan mama sama nenek di rumah juga tinggal berdua dan nenekku juga udah lumayan berumur, sekarang udah 81. Jadi ya bonusnya udah lumayan banyak ya, udah 11 tahun. Jadi kalau misalkan memang sewaktu-waktu terjadi sesuatu, ya aku harus pulang gitu. Wow, Yefta yang kuat. Ya. Jadi kita semua nih kehilangan papa semua udah satu video yatim. ini. Anak yatim semua. Gitu ya? Enggak. Kita masih punya Bapak di surga kok. Betul sekali. Itu lebih luar biasa. Itu yang mengajarkanku waktu awal kuliah itu aku sempat sering banget kayak nangis, tidak menemukan jawaban. Kenapa keluargaku berpisah? Kenapa aku merasa papaku tuh gagal dalam hidupku gitu. Tapi Tuhan itu ngasih taunya adalah tenang, mungkin papamu boleh gagal menjadi sosok apa di dalam dirimu dan mungkin kamu nggak mendapatkan kasih sayang dari papa, tapi tenang. Ada Bapa di surga yang terus nopang kamu dan terus mengasihi dan menyertai kamu gitu. Dan ternyata ya mungkin Tuhan izinkan keluargaku itu divorce, broken home. Ada suatu rencana yang Tuhan siapkan dan saat itu aku menjadi asisten dosen untuk salah satu mata kuliah yaitu agama Kristen. Nah,
di situ tiap semester itu aku mendapatkan adik asistensi itu mungkin sekitar 10 sampai 15 orang tiap semester. Nah, dari 10 sampai 15 orang itu pasti ada salah satu atau salah dua atau salah tiga yang ternyata ceritanya sama. Nah, Tuhan ngasih taunya adalah, tuh, kamu udah apa ya istilahnya, udah lulus dari case itu. Ini saatnya kamu membantu adik-adikmu untuk bisa lolos di case itu juga. Kayak gitu. Ternyata Tuhan punya rencana kayak gitu. Kalau kita memang niatnya baik, hatinya baik, kayak kan Yefta tadi jelasin dia sebenarnya rindu banget ke gereja hari Minggu, jadi dia cari kerja yang kalau bisa hari Minggu tuh free, Betul. nggak harus kerja. Ya, betul. Dan Tuhan benar-benar jawab, dapat kerjaan itu, dan bahkan jenjang karirnya oke sekarang. Pokoknya intinya nggak cuman masalah pekerjaan sih, apapun kalau misalkan kita memang motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan itu jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa maunya Tuhan, apa yang kita minta sama Tuhan pasti bakalan dikasih kok. Cuman memang kita perlu bersabar dan setia. Setia dan taat. Taat. Betul. Pesannya kamu untuk anak-anak muda gitu loh, Oke, mengenai kalau pengalaman-pengalaman yang udah kamu alamin gitu. untuk anak-anak muda yang seangkatan kita mungkin lebih ke dalam menjalani kehidupan tuh lebih mensyukuri apapun yang kita terima dalam kehidupan kita, karena setiap manusia itu mempunyai jalan hidup masing-masing, pertandingannya masing-masing, dan tiap kita itu mempunyai apa ya, kemampuan dan sesuatu yang diberikan sama Tuhan itu beda-beda gitu, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kapasitas masing-masing, sehingga kita nggak bisa melihat kehidupan kita itu dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin misalkan ada masalah atau ada apapun, kita bersyukur dan tidak melihat kehidupan orang lain dan jalani kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Udah, itu sangat penting banget sih menurutku. Terima kasih nih buat Yefta yang udah share pengalaman-pengalamannya ke kita. Semoga ini yang nonton terberkati dan mereka juga semangat. Kalau misalkan ada yang rasa yang sama nih, sama-sama dengan Yefta, boleh belajar, boleh bangkit lagi, boleh semangat menjalani hidupnya sehari-hari. Oke? Yeay. Terima kasih Yefta. Terima kasih. God bless. God bless you.